Karena belum memikirkan banyak hal. Belum mikir listrik, udah masih muda kan, anak TK SD belum mikir listrik, belum memikirkan tanah, belum memikirkan PBB kan tuh. Apa yang terjadi sebetulnya pada saat seseorang berdoa, pada saat seseorang berniat? Jadi Allah Ta'ala, yuk kita lihat lagi slide-nya. Allah menciptakan, Allah sebagai Khalik, Sang Khalik menciptakan alam semesta. Dan di dalam alam semesta itu ada manusia, kita ini. Kita kalau lihat alam semesta ini, Allahu Akbar, kayaknya kita kecil sekali di dalam alam semesta ini, ya. Tetapi ternyata antara alam semesta ini dengan manusia itu saling mempengaruhi. Alam semesta dipengaruhi oleh manusia dan manusia juga nanti mempengaruhi alam semesta. Dari apa? Oh banyak. Dari perilakunya, ya. Kita memanfaatkan apa yang ada di alam semesta ini. Ya, kekayaan-kekayaan alam yang Allah berikan, ya. Dan ternyata bukan dari perilaku saja apa yang kita lakukan, juga dari pikiran dan perasaan kita mempengaruhi alam semesta. Walaupun kita sangat-sangat kecil di alam semesta itu. Baru terasa terlihat kalau kita apa Bu, naik pesawat, awalnya masih gede, manusia pas naik, ih kecil ya Allah, kecil banget, ya. Iya, gunung saja kita lihat dari atas sudah kecil, apalagi manusia. Nah, sekarang bagaimana caranya manusia ini Allah berikan perangkat-perangkat untuk mempengaruhi alam semesta, ya. Dengan tubuh yang Allah berikan sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Ternyata tubuh ini diatur oleh dua organ, otak dan jantung. Apa Bu? Otak dan jantung, ya. Orang selalu pikir otaklah segala yang mengendalikan tubuh ini. Betul. Tapi kalau nggak ada jantung atau orang bilang kolbu, maka kita bisa jadi apa? Makhluk yang seperti ini Bu. Lu mau yang kayak gini Bu? Saat-saat ini manusia bisa punya karya, ya, bikin sesuatu kayak manusia, tetapi ya hanya ada sistem otaknya, namanya robot. Tapi nggak ada sistem jantung, nggak bisa. Manusia sampai saat ini ngaku nggak bisa bikin ada sistem jantung atau sistem kolbu. Ya, kita juga alhamdulillah ya Allah. Coba pegang dulu Bu jantungnya Bu, coba Bu. Ada jantungnya Bu? Alhamdulillah, nggak copot ya. Coba doa dulu ya Allah, berterima kasih alhamdulillah ya Allah. Allah ciptakan jantung, ciptakan kolbu untukku. Ya, rasakan Bu, rasakan Bu. Bisa rasakan detaknya Bu? Ah, ada yang nggak kerasa? Waduh, cari Bu, cari Bu. Tengah agak ke kiri. Dep 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 dep. Kalau ibu nanti hari ini kerasanya kecil, coba nanti pas turun tangga atau naik tangga ya. Itu ibu rasa lebih kenceng lagi. Duduk, duduk, duduk. Itu. Ya, satu lagi Bu, syukuri dulu. Ayo, usap-usap kepalanya Bu. Alhamdulillah. Ada otaknya Bu? Alhamdulillah, takut lupa ya. Bilang terima kasih. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah segala puji bagimu ya Allah. Engkau ciptakan otak bagi diriku ya Allah. Ya, bayangin ibu punya otak ya. Oke. Kalau ibu nggak tahu bentuk otak ibu, kurang lebih kayak gini lah. Ya, waktu tanggal 7 Mei juga saya cerita tentang otak. Karena memang saya senang membahas sesuatu itu dari ilmu otak dan ilmu dari tubuh kita. Ya, jadi otak itu ada otak besar, ada otak kecil. Terbagi dua. Ya, di dalamnya Allah ciptakan namanya sel otak. Ya Bapak ya Bu, kita belajar sedikit anatomi. Karena ini ada di dalam diri kita.
Barang siapa yang semakin kenal dirinya, maka akan semakin mengenal Sang Maha Pencipta, semakin bersyukur. Ya. Jadi ibu biasanya kalau habis belajar sama-sama kita gini, pulang ke rumah ibu seperti sepertiga dokter. Ibu mulai belajar bahasa-bahasa kedokteran. Jadi nanti kalau suami tanya, Umi belajar apa? Ya, belajar tentang neuron. Apa itu? Sel otak. Nah, sel otak ini disebut neuron. Ibu punten, maaf, memang ada di dalam kesepakatan internasional, ya. Kita tidak bisa membahasa Indonesia kan nama-nama ini karena mereka lah yang memberi nama pertama. Dan ingat, ini ciptaan Allah ya. Ilmuwan tuh cuma beri nama aja. Cuman mereka teliti, ya. Nah, jadi sel otak itu disebutnya neuron. Jumlahnya 100 miliar. Allahu Akbar. Dan satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Berarti ada berapa komputer di otak kita, Bu? 100 miliar. Allahu Akbar. Saya lahir tahun 60-an, tepatnya 68, punya 100 miliar. Ya. Mbak Desi lahir tahun berapa? Kayaknya masih muda banget. 76. 76, udah mau hampir 80. Juga punya 100 miliar, tapi otak Mbak Desi lebih canggih dari saya. Saya nggak mau sendiri. Teman-teman ibu-ibu yang lahir tahun 60-an mana? Saya cari teman, ada? Alhamdulillah, oh alhamdulillah masih banyak. Masih banyak tahun 60-an ya Bu. Rupanya belum langka. Kita punya 100 miliar Bu. Ya. Afwan, maaf. Ada yang lebih tua lagi yang tahun 50-an dan masih ikut taklim. Mana Bu? Luar biasa. Coba angkat Bu. Tahun 50-an masih hadir di sini. Alhamdulillah ya Allah Ibu. Yang 82 Ibu. 82. Dan Ibu duduk di bawah. Ya Allah luar biasa. Ibu nanti ketemu saya ya. Iya. Saya minta doa sama Ibu. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita ya buat ibu-ibu, kakak-kakandaku yang hari ini hadir yang usianya lebih tua dari saya juga punya 100 miliar. Punya. Ya. Memang otak kita ibu-ibu yang lahir 50-an, 60-an memang tidak canggih tapi tangguh. Masya Allah. Makanya saking tangguhnya karya, tahu karya? Karya, produksi, teknologi saat itu ya, itu juga tangguh. Contoh, televisi yang dihasilkan oleh karya anak orang-orang yang lahir tahun 50-an, 60-an itu tangguh banget, Bu. Makanya kalau dia rusak, dipukul. Iya nggak Bu? Coba ingat. Masih ingat nggak Ibu? Masih dapat Bu? TV kalau rusak, ibu kita bilang pukul nak, pukul nak. Pukul atasnya. Ibu saya orang Palembang tinggal di Makassar, ya, pakai logat Makassar. Pukul nak, pukul nak. Ya, itu saya ingat banget itu, ya, Tuti Aditama. Dia baca berita goyang-goyang. Saya bilang, "Ibu, goyang-goyang TV-nya. Pukul nak di atas." Pak. Kalau masih jelek, sampingnya nak. Pak, jadi bagus. Ayo Bu, kita bernostalgia dulu, betul Bu? Makanya anak zaman dulu dipukul tetap jadi bagus. Karena otaknya tangguh. Sekarang mana boleh TV dipukul, Bu? Ibu pukul TV sekarang hancur. Karena ya, semakin tahun memang semakin canggih. Tapi semakin lembut. Makanya era sekarang namanya soft touch. Selalu yang lembut. Dulu itu aduh, televisi rusak pakai 5 jari telapak tangan, pak. Sekarang cuman begini-gini saja.
Ya, saking soft touch. Maka juga generasi sekarang generasi lembut. Nggak bisa lagi kita pakai tangan, Bu. Ya, itu karena apa? Memang Allah Ta'ala yang ciptakan otak semakin tahun semakin canggih. Apa canggihnya? Kecanggihannya adalah otaknya menyimpan banyak data-data memori untuk sekarang ini. Ya, itulah juga muncul teknologi informasinya cepat diakses. Semua berita cuman ya pakai googling aja bisa. Kita dulu kalau mau tahu berita apa yang terjadi, tunggu koran. Koran datangnya pagi sama sore. Makanya kalau ada kebakaran yang habis maghrib baru tahu besok pagi. Iya nggak, Bu? Telat kan, baru panik, oh rumah saya, masalah kita pergi jauh gitu kan. Ya, ada juga TV, tunggu jam 9. Ya, dunia dalam berita. Itu pun kalau nggak menarik nggak masuk di situ, Bu. Ya, kita dulu mau tahu tentang kewanitaan, tunggu majalah sebulan sekali. Kartu ibu langsung tahu, Kartini, Femina, ya Allah. Dewi, zaman dulu ada Dewi ya, Bu. Anak-anak kita juga mau tahu ya berita atau cerita-cerita, tunggu hari Kamis, majalah Bobo. Kuncung tuh hari apa? Senin kalau nggak salah ya. Karena seminggu sekali, makanya kita hafal tuh majalah. Seminggu sekali. Paling belakang Bona. Gajah kecil berbelalai panjang. Sama kucing siapa, Bu? No, ketahuan umurnya yang tahu. Iya, makanya ya, karena memang otak kita berbeda, teknologi yang diciptakan juga beda, Bu. Ya. Itulah Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an mengatakan, didiklah anakmu sesuai zamannya, karena memang sel otak memang jumlahnya sama 100 miliar, tapi Allah ciptakan ya, ada perbedaan-perbedaan. Kenapa? Dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh nutrisi, ya, dan dipengaruhi juga ya alam semesta pada saat-saat sekarang. Ya, maka kita diminta stop untuk melabel generasi baru dengan label yang jelek. Ya, stop untuk bilang mereka generasi mecin. Saya juga udah mulai mecin. Ya, saya kecil kata ibu saya juga makannya mie instan. Stop bilang mereka generasi galauers. Stop bilang anak-anak kita generasi rebahan. Mari kita sebut mereka sebagai generasi Qur'ani, generasi Robbani. Kenapa? Bayangkan ditemukan metode-metode hafal Quran. Masih kecil udah hafal 30 juz. Saya aja kuliah baru hafal juz 30. Bukan 30 juz. Ya, padahal sekolahnya udah di Al-Azhar dulu. Metodenya belum secanggih sekarang. Kenapa? Karena apa yang kita ucapkan itu menjadi doa. Ya. Jadi kalau sekarang orang tua tanya, Bu Aisyah gimana sekarang mendidik anak sekarang? Ya, pokoknya ibu stop untuk tidak bilangin mereka generasi yang buruk-buruk. Udah gitu aja. Ya, berbaik sangka lah. Nah, dan sistem saraf ini, boleh slide-nya lagi. Mungkin ada TV-TV ya, di bawah juga ada TV ya, di luar kelihatan kah? Kalau enggak mungkin bisa buka, pakai ada YouTube ini ya, dibuka pakai. Oh ya, maaf ya. Saya maaf sekali harus pakai gambar karena mau bicara tentang tubuh manusia ya. Nah, kabel-kabel ini ternyata saling berhubungan. Seperti ini ya. Dia tersambung-sambung. Allahu Akbar. Gitu sambungannya. Ya. Sambungannya ini semakin diulang, sambungannya semakin kuat. Makanya semakin ingat.
Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita hidu di hidung kita, apa yang kita kecap di lidah, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan lewat tangan, lewat kaki kah? Ini sambungan otaknya berulang. Itulah makanya mengapa untuk belajar kita diminta mengulang. Ya. Baca Quran juga makanya ada metode murojaah. Supaya apa? Ini di otak tersambung. Kalau ibu merasa, aduh Bu Aisyah, saya nih terlambat ini ya menghafalkan Quran. Tenang aja Bu, ulang aja terus. Ulang. Beberapa ulama mengatakan satu ayat diulang 40 kali ibu hafal. Ulang, baca lagi, ulang. Kamu lagi tutup mata, ulang gitu. Tapi memang usia semakin muda lebih gampang lagi. Kenapa? Karena belum memikirkan banyak hal. Belum mikir listrik. Udah masih muda kan, anak TK SD belum mikir listrik, belum memikirkan tanah, belum memikirkan PBB kan Bu. Makanya mengapa sekarang pada saat anak kita masih muda kah, cucu kita masih lebih muda, diminta untuk nomor 1 diperkenalkan dengan Al-Quranul Karim ini. Ya, tapi kita yang sudah terlanjur dulu, ya sudah banyak sambungannya, bukan berarti belum atau tidak bisa belajar lagi. Kenapa? Kata para ahli 100 miliar tadi Bu, kalaupun umur kita sampai 100 tahun, belum ada kan 100 tahun? Mau sampai 100 tahun? Nggak mau. Lah maunya berapa Bu? Ibu mau pasnya berapa? Hah? Reuni kata Mulusi gak ada temennya ya. Rupanya sampai 100 tahun pun sambungan di otak yang 100 miliar belum tersambung semua. Ya, belum tersambung semua. Maka masih ada kemungkinan untuk selalu belajar. Ya, pelajaran sholat saja dari kecil kita sudah belajar, tapi harus terus disampaikan karena semakin hari semakin faham kita kenapa sholat itu diwajibkan oleh Allah. Karena tambah lagi, tambah kuat itu sambungannya tadi. Ya, boleh ya slide-nya dulu kasih sistem saraf ini. Ya, nggak usah wajah saya, biarin. Kalau wajah saya udah sering dilihat ya. Isi dalaman otak jarang kan? Nah ini ya, nah itu. Oke, Masya Allah, ya Allah, ya Rob. Nah sekarang, rupanya bagian-bagian otak ini banyak. Ya, banyak. Nah, pernah dengar istilah akal? Pernah dengar Bu? Nah, akal itu di dalam otak itu tempatnya adalah yang bagian depan, di belakang dahi. Atau orang bilang jidad. Ada kol-kolanya lagi. Coba belakang dulu Bu, jidad. Nah, di belakang dahi atau jidat ibu itu ada bagian otak. Ya, namanya lobus frontalis. Inilah apabila kita dikasih pelajaran sesuatu oleh orang tua kita waktu kita bayi dulu, masuk di situ. Terjadi sambungan di situ. Diberikan nasihat, masuk di depan sini. Pada saat kita sudah bisa belajar sendiri juga, kita belajar masuk di sini. Ya, kita mengaji dan mengkaji juga masuk di sini. Depan sini Bu. Allahu Akbar. Ya. Adapun nanti otak yang warnanya putih walaupun aslinya nggak putih ke belakang, itu sudah ada data-datanya Allah masukkan. Sudah ada datanya. Kalau yang di depan ini yang saya kasih warna merah itu belum ada data-datanya. Inilah makanya mengapa disampaikan bahwa setiap anak yang lahir itu bagaikan kertas, orang tuanya lah yang memberikan warna atau gambar atau mewarnainya. Ini yang bagian depan Bu, bagian depan. Ya, Allahu Akbar. Nah sekarang, ternyata bukan hanya di bagian otak saja. Apabila kita diajarkan oleh orang tua atau belajar sendiri, apabila dinasehati, ya, apabila kita mengaji dan mengkaji, ternyata di jantung, karena tadi kita belajar jantung ya, di jantung
manusia tuh, ada otaknya juga di bagian serambi kanan. Ya, saya bawa izin minum ya. Saking semangatnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga kalau cerita jantung tuh mau nangis. Jadi di jantung kita ibu pernah belajar serambi kanan. Ya, serambi kanan. Itu ditemukan tahun 91 oleh dokter namanya J. Andre Armour dari Montreal, Kanada. Andre Armour menemukan bahwa jantung manusia siapa saja, itu serambi kanannya ada sel otaknya juga, Bu. Cuman kalau di otak jumlahnya 100 miliar, di jantung 40.000. Dan juga ini akan terjadi sambungan. Allah, sambungan. Terjadi sambungan. Ya. Apabila kita dinasehati, ya. Tapi ada dua. Kalau dinasehati orang, kayaknya hanya lewat di otak saja, yang tersambung hanya di otak. Tapi apabila kita dinasehati seseorang atau belajar sesuatu, ya, atau mendengarkan pelajaran dan rasanya sampai jantung, maka yang tersambung selain otak juga di jantung. Allahu Akbar. Ini yang namanya the power of qalbu. Andre Armour menemukannya tahun 91. Ya. Namun ulama kita Imam Al-Ghazali menemukannya ini tahun 1110 Masehi. Mana lebih duluan? Imam Al-Ghazali. Walaupun waktu itu belum ada teknologi ya USG jantung atau CT scan jantung, belum ada. Hanya Imam Al-Ghazali Allah berikan hidayah, petunjuk mengatakan bahwa ya ada suara Tuhan di kolbu. Dan Imam Al-Ghazali ya belajar bahwa kolbu itu organnya jantung. Walaupun diartikannya hati di Indonesia, tapi Indonesia mengartikan hati. Nenek moyang kita dulu vocabulary-nya belum sampai punya vocabulary jantung. Ya, baru hati. Tetapi kalau di dunia kesehatan, hati itu bukan yang di sini, tapi yang di sini. Sini. Ya, hati. Ibu kalau deg-degan di mana? Pernah deg-degan di sini? Ya Allah, aku deg-degan. Terus ibu pegang sini. Mulus di sini ya, Bu. Di sini. Lambung di sini. Di bawah jantung lambung. Ya. Lever atau hati atau heper tuh di sini. Sini nih. Ya, paham ya, Bu? Iya. Tapi tidak mengapa kalau kolbu karena terlanjur di Indonesia diartikannya hati, ya sudah nggak apa-apa. Ya. Tapi harus tahu bahwa organnya jantung. Jantung. Nggak usah ribut di luar sana. Salah itu. Harus ganti jantung, nggak usah, nggak enak ngomongnya. Nanti lagunya AA berubah. Harusnya kan jagalah hati, ya Bu. Jangan kau jagalah hati. Nah, kalau diganti jagalah jantung. Nggak enak kan? Padahal maksud ibu tuh memang jantung. Ya, mungkin lebih tepatnya tuh jagalah kolbu. Itu lebih tepat sebetulnya. Ya. Dan ibu, siapa yang sering kalau foto gaya ibu begini? Terus ngomong apa ibu begini? Ibu, ini sebetulnya perlambangan jantung. Ini coba lihat ibu jantung tuh. Mana coba lagi slide-nya? Tuh. Yang jempol itu aorta, ya, yang telunjuk tuh arteri pulmonalis. Yang ini juga termasuk nih, karena jantung manusia itu besarnya sekepalan tangan masing-masing. Coba kepalkan tangan dulu ibu, taruh di dada ibu. Nah itu sebesar itu. Ibu naikkan begini, itu persis kan gambarnya kan? Bukan nggak boleh ibu kayak gini. Cuman maksud saya, coba diganti kalimatnya, jangan sarangnya gitu. Kan kita di Indonesia. Coba ganti-ganti dengan apa? Ya, my kolbu.
kolbuku, gitu. Karena aslinya memang ini kolbu. Iya. Iya. Oke, paham ya Bu? Saya aja hampir aja di suatu pertemuan karena anak muda, aduh apa salamnya ya? Karena nanti dikasih salam, assalamualaikum, nggak semuanya Islam. Salam yang lain saya nggak boleh jawab, nggak boleh sebut, ya. Akhirnya salam apa? Annyeonghaseyo. Semuanya ngerti. Selamat pagi. Boleh ya? Sekarang ini my call supaya ibu ingat nih kolbu ibu di sini. Allahu Akbar. Nah, kembali. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan atas petunjuk Allah, karena para ulama ini apabila belajar selalu berdoa lagi mohon petunjuk Allah. Nah, yang luar biasanya ya, Allah memberi petunjuk pada Al-Ghazali bahwa ada suara Tuhan di titik kolbu. Kenapa? Karena yang 40.000 di serambi kanan itu besarnya kayak titik aja Bu, titik. Kan kita jantung segini, coba ibu gini jantung. Serambi kanan cuma ada di sini nih, ya. Nah 40.000 itu hanya bentuk titik saja di situ sebetulnya. Cuman kalau dilihat dia sambungannya ya sebanyak ini. Terus ya Imam Al-Ghazali mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala bahwa ada suara Tuhan di situ. Maksudnya apa Bu Aisyah? Jadi sudah ada suara Tuhan sebetulnya di kolbu manusia, di jantung manusia. Itu baru diteliti tahun 98 Ibu, baru ditemukan. Di mana penelitiannya ada tempat yang memang dibuat khusus untuk meneliti jantung atau kolbu, namanya Institute of Heart. Itu kerjasama Inggris dan Arab Saudi. Masya Allah. Apa yang dibilang oleh para ilmuwan tahun 98? Mereka menemukan memang ada suara Tuhan di jantung. Masya Allah. Bahkan para ulama yang ikut bergabung di Institute of Heart mengatakan bahwa suara Tuhan itu termaktub di Al-Quran. Maka mereka menyimpulkan berarti ada Al-Quran di jantung kita masing-masing Bu. Cuman memang sambungannya masih tipis. Sambungannya masih tipis waktu kita lahir. Itulah kita disuruh mengaji dan mengkaji ulang-ulang agar sambungan yang tipis Al-Quran yang ada di jantung kita Bu, di kolbu kita semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Sehingga apa? Sehingga jantung ini ternyata ada kabel saraf khususon ke otak. Kalau otak salah berpikir, otak salah menganalisa, keliru menganalisa, kolbu yang ngasih tahu itu keliru. Tapi kalau kalbunya diasah, itu istilahnya kita ngaji dan mengkaji. Ya, seorang anak misalnya diajarkan oleh ibunya untuk ya kalau ujian tidak nyontek atau jujur, itu masuk di otaknya. Misalnya ya, suatu ketika dia ujian, oke, dia berusaha tidak nyontek. Tapi di otak ini juga dia punya pengalaman bahwa kalau nilainya jelek, ibunya marah. Kalau nilainya jelek, tidak masuk ranking. Dia punya pengalaman yang bercampur di otak itu. Dan di belakang otak ada otak emosi. Satu waktu kita bahas, hari ini enggak ya. Ini otak emosi yang selalu mengatakan bahwa ya selalu memberikan masukan bahwa kalau kamu nilainya jelek, nanti kamu dimarahin ibumu. Makanya ada namanya emosi takut. Maka si otak menganalisa bahwa itu lihat tuh pengawasnya sedang nggak lihat, pengawasnya juga lagi ngantuk. Coba kamu lihat aja di sebelah temanmu. Ah itu kan otak analisa seperti itu karena otak bisa menganalisa. Kalau si anak ini nggak pernah diajarkan bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah lebih senang kita jujur, atau dia tidak pernah diajarkan tentang ya ayat-ayat Al-Quran tentang keimanan, maka otak ini nggak ada yang ngasih tahu. Kalaupun ada, ya juga mungkin sambungannya yang di kolbu ini belum sambungan yang suara Tuhan. Karena suara Tuhan itu suka ditutupi dengan sambungan baru, ajaran baru. Paham ya Bu? Maka
dia nyontek. Coba kalau kita ajarkan anak kita Allah Maha melihat, nak, ya. Terus ibu juga bilang, bunda juga suka kalau kamu jujur, ya, nggak apa-apa, nilainya di bawah nilai standar, ya, kan ada remet. Kan enak sekarang ada remet. Kalau zaman kita dulu, ngulang tahun depan. Ya, ibu tenang aja. Justru anak kalau yang ulangan pertama dia nggak lulus kan dia belajar lagi kan? Apa yang terjadi tersambung lagi kan? Malah semakin ingat. Udah tenang aja, tenang nak. Ibu mengutamakan kejujuran. Ya, nilai rendah ada remet, tenang. Ibu lebih senang Allah Maha melihat, kamu tahu itu. Maka nanti jantung bilang sama otak, Allah Maha melihat, nggak usah nyontek. Ibumu juga ibu bijaksana. Dia mengerti barangkali kamu belum tahu. Ya, nanti kamu belajar lagi. Kan ada remet. Gitu. Kolbu juga bisa bilang begitu, Bu. Makanya kolbu ini yang Rasulullah sampaikan, ada mudghah, ada seonggok daging yang apabila ini baik, baik pula seluruh tubuh. Apabila ini buruk, buruk pula seluruh tubuh. Paham ya, Bu? Iya. Kenapa? Karena rupanya sambungan yang ada di jantung, sambungan Al-Quran memang masih sudah ada tapi masih tipis, sering ketumpuk dengan sambungan lain, dengan ajaran lain. Kalau anak kita tidak ajarkan dari kecil, gitu. Misalnya pasien-pasien saya yang kena narkoba, dari kecil bapak ibunya sibuk. Anak umur 3 tahun udah duduk-duduk di serambi depan rumah, yang depannya rumah bandar. Yang dia lihat transaksi narkoba. Karena dekat kedengaran juga omongannya. Maka masuk, karena masih kecil, ya, rekaman itu bukan hanya di otak, juga di jantung. Karena masih kecil. Anak masih kecil itu, ya, sambungan di jantung lebih cepat dibanding orang dewasa. Jadi kebayang nggak, Bu? Suara Tuhannya lama-lama ketutup nih di jantung ini dengan transaksi narkoba oleh para bandar dan siapa tadi pasien yang beli di bandar itu. Maka kadang tertutup itu. Akhirnya dia dengan gampang terpengaruh. Sampai sini bisa paham dulu, Bu? Tentang kolbu. Nah, dan luar biasanya huruf-huruf hijaiyah dalam Al-Quran, dalam kitab berzikir, itu pasti sampai ke sini. Kalau kita sebut Tuhan, coba ibu ngomong, Tuhan. Itu gak bergetar sampai bawah. Sekarang Allah. Allah. Bergetar gak sampai apa? Karena yang mau disambungkan selain otak juga yang otaknya di kolbu. Coba nanti rasakan semua zikrullah, semua ayat-ayat Al-Quran itu sampai di jantung terasanya itu. La ilaha illallah. Ayo, Bu. La ilaha illallah. Rasa gak, Bu, sampai jantung? Ya, karena ini nanti akan terjadi sambungan lagi tadi di jantung kita. Allahu Akbar tuh. Ngomong Allahu Akbar aja, Allahu Akbar. Itu sampai itu. Allahu Akbar. Ya. Astaghfirullahalazim. Rasa nggak sampai itu? Karena dia akan terjadi sambungan di kolbu itu. Ya. Dengan misalnya ibu bilang, saya mohon ampun. Coba ibu ngomong, saya mohon ampun. Sampai di leher doang tuh, Bu. Ngerti ya, Bu? Kenapa memang kita baca Qur'annya itu harus huruf hijaiyah yang Allah sudah rangkaikan sedemikian rupa. Paham ya? Apa kaitannya dengan doa, Bu Aisyah? Oh ya, pada saat kita berdoa, saat kita lafazkan doa, ya, apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu pasti kena sambungannya di otak, juga sambungannya di kolbu. Walaupun memang pada saat kita berdoa, ya, diperkenankan untuk bahasa kita sendiri. Hanya memang kadang dia cuma sampai leher. Makanya mengapa sebelum doa kita buka dulu dengan salawat, kita buka dulu dengan istighfar, ya, kita buka dulu dengan menyebutkan Asmaul Husna supaya bergetar dulu sampai kolbu tuh. Ya. Tadi waktu yang cerita saya minta mobil itu, Bu, itu diawali oleh salawat nariyah.
Diawali juga dengan membaca ya Asmaul Husna. Terutama kalau lagi mepet, yang khususnya yang kaitannya Allah Maha Pemberi rezeki. Ya Rozak, ya Rozak, ya Ghani. Coba ibu ngomong yuk. Ya Rozak, ya Ghani, ya Mukni. Itu sampai ya ke dada bu? Sampai ya? Masya Allah. Maka seperti itulah doa.